bangsa Indonesia ini mau kemana sih Mm-mm. dengan situasi yang carut marut Iya, saat ini, iya. dan sementara para kuasa hukum di sana sedang pentas teatrikal Mm. untuk mempertahankan apa yang sudah mereka putuskan. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Ngeteh Nong. Minum teh bareng saya Nong Darul Mahmadah. Nah, cuma karena bulan puasa masih ya, jadi tehnya juga nggak ada, belum ada. Dan juga biasanya kalau bukan bulan puasa nih Mas Danang, ini ada teh, ada pisang goreng gitu. Nah, tamu saya sekarang ini adalah Mas Danang Girindra Wardana. Makasih Mas Danang udah datang ke studio kita. Dan Mas Danang ini mungkin pemirsa udah tahu ya, beliau adalah ekonom dan juga sekarang masih sebagai ketua atau direktur istilahnya ya, direktur Apindo. Ya, API, Asosiasi Pertekstilan. Oh, API. Salah satu dari kegiatan kita. Terus dan beliau juga pernah menjadi ketua ORI, Ombudsman Republik Indonesia di periode tahun 2011 sampai 2016 ya. Jadi satu periode ya waktu itu ya. Nah, bahaya nih dia riset tentang saya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentu saja banyak hal ya terkait kondisi politik sekarang dan juga posisi Mas Danang sebagai ekonom gitu kan, maksudnya pelaku usaha. Nah, tapi yang menarik di konteks sekarang ini Mas Danang juga aktif juga mengajukan semacam gugatan untuk Pilpres kemarin ya. Atau pemilu kemarin secara keseluruhan. Jadi pemirsa mungkin tahu bahwa setelah kapan sih keputusan pemilu itu 20 Maret kemarin ya. 20 Maret kemarin itu di KPU. Kemudian ada banyak sekali respon ya, baik hukum misalnya kita yang sekarang sedang berlangsung itu adalah gugatan di MK dari pasangan 01 dan 03 yang sekarang kalau kita perhatikan tuh sangat-sangat menarik. Ini jadi kayak kalau untuk kita sebagai publik, sebagai rakyat ini benar-benar belajar ya. Jadi bagaimana perbincangan terkait hukum gitu kan, kebijakan ya, tata negara dan lain-lain itu saya benar-benar menikmati ya perdebatan itu gitu. Nah juga misalnya seperti yang saya obrolkan di Ngeteh Tenong kemarin bersama Ray Rangkuti juga terkait hak angket di DPR yang sampai sekarang belum terlaksana. Dan ini yang juga dikerjakan oleh Mas Danang dan teman-teman adalah class action ya. Ya. Nah mungkin langsung aja nih, mungkin Mas Danang bisa cerita apa sih yang akan diperjuangkan dari tindakan class action ini? Maksudnya apa gitu? Bedanya misalnya dengan katakanlah MK, gugatan di MK atau dengan hak angket di DPR ini apa? Silakan Mas Danang. Iya, pertama kita perlu tahu dulu class action itu apa. Kedua juga tentang gugatan di MK itu apa dan siapa pihak-pihak. Kalau gugatan di MK pasti yang diakomodir adalah pihak-pihak peserta pemilunya. Nah, masyarakat umum tidak punya kesempatan untuk itu kecuali menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi pun juga tergantung pada masing-masing pihak paslon kan, akan mendatangkan ini itu sebagai saksi tergantung kepentingan strategik mereka. Tapi kalau class action ini adalah hak warga negara dan diatur di dalam undang-undang kita bahwa ada mekanisme apabila publik, warga negara biasa tidak puas dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, itu publik bisa menggunakan sarana itu. Di dalam model class action itu adalah kelompok masyarakat mengadukan kepada lembaga peradilan terkait dengan tindakan pemerintah. Nah, tindakan pemerintah yang mana dalam konteks saat ini mengapa kita perlu mengajukan gugatan class action? Yaitu adalah tindakan pemerintah yang menurut kita melakukan pembiaran terhadap situasi chaosnya
politik, terkait dengan pilpres, terkait dengan politisasi bansos, terkait dengan politisasi aparatur negara. Nah, ini yang menjadi bagian yang merugikan untuk publik. Kenapa bansos sebesar 400 sekian triliun dipakai pada saat kepentingan pilpres, padahal ada masa-masa kepentingan yang lebih genting lagi pada tahun 2022, 2023. Tidak ada bansos digelontorkan sebesar itu, tapi dalam rangka yang bertepatan dengan masa pilpres, di mana anak presiden menjadi kandidat ya, pilpres saat ini, pemerintah serta-merta bisa melakukan kebijakan dadakan. Iya. Dan ternyata di MK terbukti tidak berdasarkan konsultasi dengan DPR gitu katanya ya. Kami sudah membaca situasi itu, sama seperti teman-teman di paslon yang mengajukan gugatan ke MK, mereka juga menemukan hal yang sama terkait dengan malprakteknya pemerintah dalam rangka menggulirkan bansos sejak bulan November sampai Desember 2023 dan diperpanjang lagi Januari sampai Maret ya. Sampai Maret. Di apa istilahnya di refill disatukan itu dirapel kok dirapel ya. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana mungkin pemerintah kalau tidak ada kepentingan untuk pemenangan putra Bapak Presiden dengan melakukan mobilisasi bansos sedemikian rupa. Ini salah satunya. Nah, kerugian masyarakat apa? Masyarakat tuh kalau sadar mereka rugi dalam hal bahwa alokasi penempatan bansos kepada siapa itu didistribusikan dan pada timing yang mana itu masyarakat seharusnya sadar bahwa ada kepentingan politik tentang pemilihan wilayah, tentang timing yang dilakukan. Ada sebagian masyarakat lain yang tidak menerima bansos juga dirugikan. Karena kebijakan ini kan seharusnya sudah dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN. Nah, Undang-Undang APBN 2023 sudah dijalankan, tetapi pengambilan alih bansos di ujung tahun itu juga tidak melalui konsultasi kepada DPR, di mana seharusnya itu dilakukan konsultasi atau perubahan melalui APBNP. Sama juga yang terjadi di tahun 2024. Jadi ada Undang-Undang 2022 dan Undang-Undang 2023 tentang APBN yang dilanggar oleh pemerintah. Nah, sebagai masyarakat terdidik seharusnya kita tidak boleh diam, karena ini bukan soal emosi atau kepentingan untuk memenangkan orang, tetapi kita melihat ini adalah praktek buruk yang dilakukan oleh pemerintah untuk politik praktis. Nah, seharusnya bansos itu tidak dilakukan untuk itu. Bansos itu adalah misi sosialnya itu adalah membantu masyarakat. Tapi dalam kaitannya pilpres saat ini bansos dipakai untuk membantu anak presiden. Dan ini yang menjadi buat kita adalah salah satu praktek yang ke depan tidak boleh terjadi lagi ya. Nah, bagaimana masyarakat sekarang melakukan ketidakpuasan situasi seperti itu ya, melalui class action itu ya. Kalau yang urusan lain misalnya perbuatan melawan hukum atau ini melanggar konstitusi atau itu biarinlah di MK ya. Biarin di MK lah. Kita punya sarana, punya channel sendiri. Dan negara mestinya memberikan penghormatan atas hak-hak warga mengajukan malpraktek pemerintah seperti itu melalui caranya. Dan saya kira seharusnya pemerintah memberikan apresiasi lah atau jalan lah. Karena kita tidak berbicara pemerintahan Bapak Jokowi saat ini. 2024 akhir nanti kan beliau berakhir. Iya, Oktober udah selesai ya. Lagi di pemerintahan yang berikutnya kan. Karena mengingat keputusan terkait class action itu juga butuh waktu panjang. Jadi seperti hak angket. Iya, hak angket juga seperti itu ya. Artinya banding, ada macam-macam. Jadi kalau class action ini artinya melibatkan semua pihak, publik, rakyat secara keseluruhan yang merasa dirugikan atau merasa melihat bahwa praktek-praktek pilpres kemarin yang terkait dengan kebijakan gitu itu merugikan mereka, dan itu sangat bebas, siapa saja bisa ikut dalam class action ini ya. Dan saat ini sudah ada sekitar 120-an tanda tangan dari warga masyarakat biasa untuk mendukung class action tersebut. Memang ada beberapa
komponen masyarakat yang tergabung di situ, dari koalisi teman-teman warga kampung kita di Tebet, ikutan masyarakat yang tidak terbiasa untuk berperkara di pengadilan, karena itulah ada mekanisme, ada diwakilkan oleh lawyer-lawyer kita yang yang mengerti nanti class action ini akan diarahkan kemana gitu ya. Kita lihat juga ya di dalam konteks kita perhatikan kan dua kali udah berjalan 2 hari ya sidang di MK ya, saksi-saksi menghadirkan saksi-saksi. Kita lihat bagaimana saksi-saksi menjelaskan tentang malprakteknya bansos, politik bansos yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dan di situ kan kita juga bisa berkaca bahwa sebenarnya warga masyarakat juga terwakili di situ. Tetapi kita juga tidak boleh berdiam, karena keputusan MK kita juga tidak tahu pasti seperti apa. Jadi karena muatan-muatan regulasi yang ada di patok di dalam MK juga berbeda dengan apa yang ada di pengadilan negeri atau di pengadilan TUN. Jadi apapun keputusan di TUN tidak akan bisa membatalkan pencalonan atau hasil keputusan KPU. Tapi MK mungkin bisa, kan begitu. Nah, cara ini bisa kita pakai. Tetapi hal yang baik yang kita bisa pelajari adalah saat ini proses persidangan di MK itu sudah memberikan pendidikan politik kepada publik, dan bahwa kecurangan atau kejahatan pemilu itu adalah salah satu hal yang harus dilawan oleh warga negara siapapun. Gitu. Jadi jangan dianggap sebagai tindakan yang biasa ya. Exactly. Jangan dianggap sebagai tindakan biasa, seolah normal aja ya. Negara ini sedang menghadapi situasi yang sakit. Negara ini sudah kehilangan etik yang biasanya terjadi di masyarakat timur. Ini Indonesia. Indonesia ini kan terkenal dengan budaya norma, sopan santunnya, etika yang bagus. Tapi dengan adanya pilpres seperti ini, dengan adanya begitu banyak kejadian pelanggaran etik, menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa etik itu tidak penting. Ini kan berbahaya. Kita sudah kehilangan kurikulum tentang norma etika, sopan santun di kurikulum budi pekerti di sekolah dasar sudah tidak ada. Barusan kita dengar Menteri Nadiem mengeluarkan kurikulum pramuka katanya ekstrakurikuler tidak wajib ya. Iya, dari kurikulum wajib menjadi tidak wajib. Nah, kita secara sistematis kehilangan norma-norma budaya timur yang selama ini diagung-agungkan oleh Indonesia. Ditambah dengan adanya begitu banyak pelanggaran etik di dalam proses pilpres saat ini, ditambah dengan kehilangannya mata kuliah ekstra ya, pramuka kepanduan itu ya. Iya, mata pelajaran pramuka yang menjadi tidak wajib. Di mana dua hal ini kan menjadi salah satu arus besar di mana Indonesia mulai kehilangan norma-norma etik itu secara sistematis melalui pendidikan. Kedua, secara praktis politik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, apakah seperti itu yang akan kita berikan kepada anak cucu kita, kepada adik-adik mahasiswa yang kuliah di ilmu sosial politik? Iya. Apakah seperti itu? Dan kemudian kita juga melihat bahwa proses persidangan di MK ini nanti akan mirip-mirip dengan proses persidangan di class action, karena di situ kemudian para termohon akan berusaha mempertahankan bahwa kehilangan etika, kecurangan asal banyak banget nggak apa-apa. Jadi ini sebuah proses dinamika pendidikan yang harus kita benar-benar perhatikan. Kami sangat berharap agar hakim-hakim nanti baik di MK ataupun di TUN atau di pengadilan umum mestinya juga melihat bahwa keputusan mereka itu akan memberikan dampak kepada anak-anak kita. Tidak sekedar politik menang kalah hari ini, tapi kita sedang membangun sebuah budaya, norma, etik kepada anak-anak kita. Ini harus dibuat semacam roadmap ke depan. Bangsa Indonesia ini mau kemana sih dengan situasi yang carut marut saat ini, dan sementara para kuasa hukum di sana sedang pentas teatrikal untuk mempertahankan apa yang sudah mereka putuskan. Dan ini menjadi salah satu pendidikan praktis
yang anak-anak kita akan ikuti nanti. Ya kan? Berbahaya sekali. Jadi teman-teman politik elit ini harus benar-benar bisa melihat bahwa perilaku mereka itu ditiru loh oleh anak-anak kita nanti. Dan lembaga peradilan juga akan memberikan contoh bagaimana mereka akan memutuskan menang kalah atau seperti apa keputusan mereka, itu pun akan menjadi benchmark buat anak-anak didik kita. Mereka yang belajar di kuliah hukum, mereka yang belajar di sosial politik, mereka akan melihat bahwa tidak apa-apa berbuat curang, tidak apa-apa berbuat jahat, yang penting nilainya tidak bisa dikonversi dalam bukti gitu. Ini kan berbahaya situasi ini, membuat degradasi etika yang parah terjadi di Indonesia. Kita lihat Vietnam, presiden yang baru terpilih 1 tahun lalu mengundurkan diri karena sangkaan korupsi. Dugaan korupsi ya, itu baru dugaan gitu ya. Kita melihat Jepang luar biasa. Satu contoh pendidikan etik yang luar biasa. Dari kecil anak-anak tidak belajar tentang ilmu eksakta, tapi etika. Di Korea juga. Di negara-negara maju belajar mengenai menjadi orang itu bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi hormat kepada orang lain, hormat pada etik, hormat pada norma-norma masyarakat. Nah, kita sedang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran etik dan pelanggaran norma. Dan itulah yang akan diwariskan kepada anak didik kita nanti. Iya. Ya, jadi kalau kita mengikuti kayak kembali ke proses yang sekarang lagi diungkap nih, khususnya di sidang MK ya. Bagaimana sebenarnya misalnya KPU dari sejak awal itu sudah diputuskan melanggar etika ya, yang ditegur secara keras meskipun tidak ada sanksi, misalnya pemecatan, tapi cuma teguran ya. Cuma teguran yang terlambat. Iya. Terus di awal-awal sebelumnya juga dengan MK gitu kan, bahkan ketua MK-nya waktu itu Paman Usman itu kan dipecat dari ketua MK gitu kan. Jadi artinya kalau secara etika itu semuanya sudah terbukti dilanggar gitu, tapi kok masih terus diteruskan gitu loh ya. Itu yang kita sebut dengan pembiaran. Pembiaran ya. Ketika terjadi sebuah move demi kepentingan politik, maka pembiaran seperti itu secara gamblang terlihat. Contoh bagaimana para politik elit kita, para elit-elit kita di politik mendukung salah satu paslon karena masalah jeratan hukum yang bisa disandera kepada mereka apabila mereka tidak mendukung. Kasus Gubernur Jawa Timur, kasus Bupati Mojokerto yang waktu itu rame ya. Nah, ini kan secara langsung memberikan pendidikan kepada publik bahwa kalau tidak dukung ini itu, bisa diancam pidana loh. Sisi lain coba kita lihat dalam 1 tahun terakhir masalah-masalah corruption di Indonesia sangat membuncah. Kita barusan terkaget-kaget dengan korupsi 271 triliun. Timah ya terkait oleh seseorang bernama Harvey, masalah timah di Bangka. Dan tampaknya ada terkait atau netizen sekarang mengkait-kaitkan dengan putra penguasa, ada Mas Kaisang, tergantung kepada sudut pandang yang dilihat. Tetapi ini sudut yang perlu kita pelajarin, bahwa kalau Anda mau berkuasa di Republik ini, korupsilah sebanyak-banyaknya, sehingga hasil korupsimu itu nanti bisa dipakai untuk mendukung paslon salah satu. Pendidikan baru yang kita berikan kepada anak buah kita, anak-anak didik kita kan, apakah perilaku buruk itu akan kita pertahankan? Nah, ini menjadi evaluasi atau reformasi cara kita berpikir. Apakah pemenangan tidak bisa dilakukan dengan cara yang jujur, dengan cara yang santun? Tapi saat ini tampak begitu besar kekuatan-kekuatan jahat, korup, itu mendukung salah satu paslon. Dan kita tidak suka melihat itu. Ini sebuah kejahatan menurut kita, maka kita salurkanlah. Nanti pengadilan yang membuktikan memutuskan kami ya. salah, tidak ada masalah.
Tapi paling tidak kita sudah berupaya memberikan edukasi tandingan kepada publik bahwa kejujuran, etik itu masih menjadi budaya penting buat bangsa Indonesia. Buat kita, ya. Nah, jadi artinya dari berbagai sisi nih, anggota DPR sebagai wakil rakyat mungkin akan melakukan haknya ya, atau tugasnya. Nanti mungkin kita berharap hak angket terjadi. Terus ini masyarakat juga melakukan class action karena juga sebagai haknya juga untuk mengekspresikan ketidakpuasan. Dan ini semua kan dilindungi oleh konstitusi ya, oleh aturan kita gitu, undang-undang kita. Nah, terkait dengan aturan-aturan nih, Mas Danang kan juga pernah menjabat sebagai ketua ORI ya, Ombudsman. Ini kan juga ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif gitu, yang biasanya memang diadukan ke ORI. Nah, dari proses yang kita lihat atau kita sudah bisa evaluasi karena ini kan udah terjadi gitu. Mas Danang sendiri ngelihat catatan apa yang bisa di highlight gitu ya, terkait misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif terhadap kebijakan-kebijakan untuk selama pemilu ini, kan bisa kan. Nah, kan mestinya biasanya kan suka ada pengaduan tuh misalnya ke ORI. Nah, saya sih ngelihat selama ini, nggak tahu, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi ya Mas Danang, pengaduan terhadap ORI itu kayaknya nggak ada ya. Terkait dengan pemilu kan memang ada lembaga lain yang menangani secara khusus, Bawaslu ya. Tetapi terkait dengan hal-hal kebijakan publik, ORI bisa masuk. Semestinya bisa masuk ya. Kebijakan publik itu definisinya apa sih? Nah, yang paling sederhana adalah apa yang dilakukan oleh eksekutif pemerintah atau apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang dilakukan dan yang tidak dilakukan itu adalah salah satu bentuk kebijakan publik. Nah, dalam konteks Pilpres kali ini, mengapa kami pada tanggal 6 Maret kemarin juga melakukan exposure terkait dengan mosi tidak percaya kepada Presiden, itu kita melihat bahwa Presiden tidak melakukan teguran kepada penyelenggara pemilu, melakukan pembiaran terhadap terjadinya karut-marut situasi pemilu saat ini, melakukan pembiaran terhadap asas netralitas aparatur, bahkan justru diduga melakukan mobilisasi aparatur dalam konteks Pilpres. Presiden. Sehingga pada waktu itu masyarakat penegak konstitusi melahirkan mosi tidak percaya kepada Presiden. Kok you membiarkan sih? Atau you malah diduga melakukan mobilisasi nih? Lu malah terlibat di dalamnya ya? Terlibat di dalamnya, dalam macam-macam ya. Langsung turun tangan membagikan bansos kepada sasaran-sasaran terpilih secara politik, pada timing secara politik. Terus terhadap macam-macam lah. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai, kalau dalam kacamata Ombudsman, itu adalah tindakan yang maladministrasi, tindakan yang keliru, tindakan yang tidak boleh sepantasnya dilakukan, tidak langsung terkait dengan mekanisme pidana atau perdata, tidak. Tapi tindakan maladministrasi itu harus dijaga baik-baik oleh eksekutif, karena dia bekerja berdasarkan regulasi kan. Dan regulasi yang paling tinggi kan adalah norma dan etika. Kalau yang lain-lain ini kan regulasi yang terkait teknis. Nah, kalau norma dan etika sebagai sebuah fondasi aturan, fondasi kebijakan itu pun gampang dilanggar, maka aturan-aturan teknis jauh lebih mudah dilanggar. Ini problem mendasar yang kita sedang lihat di Republik Indonesia pada tahun ini gitu. Begitu gampangnya hal-hal yang terkait norma dan etik itu dilanggar oleh pemimpin tertinggi negara kita. Dan sebuah era sebuah patronage perilaku ini akan dicontoh oleh aparatur di bawah sampai ke tingkat desa. Bahkan sampai ada aparat desa bilang, loh presidenku juga begitu, kenapa salahnya saya? Yang muncul di banyak medsos sebagai
apa istilahnya, sebagai candaan gitu. Saya kepala desa, boleh dong tidak netral, saya mendukung itu karena saya punya preferensi politik. Presidennya juga begitu. Iya. Apalagi presidennya masih aktif, masih bertugas 1 tahun lagi, dan sedang mengusung anaknya untuk menggantikan beliau dalam konteks kepemimpinan Republik ini. Nah ini kan sesuatu yang lebih, what's happened? Pak Presiden, please lihatlah. Bapak sedang memberikan contoh pendidikan politik yang sangat buruk kepada aparatur Bapak gitu. Kalau beliau sudah selesai berkuasa, katakan 1, 2, atau 5 tahun ke depan, kemudian beliau mengangkat anaknya untuk menjadi calon wakil presiden atau calon presiden, please do, karena Anda sudah tidak lagi terikat dengan masalah-masalah etika sebagai penyelenggara negara. Tapi beliau masih menjabat saat ini, sehingga apapun kewenangan yang dia punya, kekuasaan yang dia punya, dikerahkan untuk memenangkan anaknya. Ini kan perilaku tidak etis. Bukan sekedar keputusan MK yang menghakimi Paman Usman melakukan pelanggaran etika, tapi perilaku tidak etis ini juga dilihat masyarakat. Bagaimana presiden sampai berkantor berminggu-minggu di daerah, di hanya Jogja, sekedar mendampingin aparatnya membagikan bansos. Etika mana yang Bapak Presiden saat ini pegang? Mencontoh siapa? Dan apa yang Bapak Presiden lakukan saat ini akan membuat suatu preferensi perilaku kepada kepala daerah, kepada aparatur, sampai di desa. Barusan kita lihat KPK melahirkan himbauan. 2 bulan katanya, 2 bulan sebelum pilkada kan? 2-3 bulan sebelum pilkada nggak boleh ada bansos. Mengapa KPK tidak menegur presiden? Kemarin itu ya. Pemimpinnya sama, komisioner KPK sama, hanya Pak Fili aja yang sedang ada masalah. Bermasalah ya. Karena sama gitu. Apakah kemudian keterlambatan ini membuat bahwa boleh untuk Pak Presiden nggak apa-apa deh pelanggaran etika, tapi untuk kepala daerah nggak boleh? Iya, atau bisa juga melihat karena baru tersadarkan, ternyata dampaknya itu seperti ini gitu kan, sehingga ada 58% gitu. Dan angka ini sering dibawa nih. Ya tidak terlalu signifikannya tinggi, tapi belum bisa dibuktikan apakah pembagian bansos itu mempengaruhi 58%, karena ada kecurangan lain yang ditudingkan di sidang MK, misalnya kecurangan tentang proses hitung cepat, proses sirekap, proses hitung manual, dan segala macam itu. Tapi bahwa aparat pemerintah sendiri seperti KPK dan Mendagri menyampaikan bahwa tidak boleh membagikan bansos 2-3 bulan sebelum pilkada, itu artinya mereka pun punya feeling, punya sense bahwa membagikan bansos pada saat pilkada atau saat pilpres itu adalah melanggar kode-kode etik sebagai penyelenggara negara. Karena itu pasti akan berpengaruh sama dengan pilihannya ya, pemenangan terhadap preferensi mereka. Nah saat ini preferensi pemerintah adalah anak Pak Jokowi gitu. Yang menurut kita Pak Jokowi tidak pantas mendukung anaknya ketika dia masih berkuasa. Yang ini yang harus dihindarkan supaya tidak terjadi lagi di tahun-tahun ke depan. Jadi ini sebenarnya pelajaran politik yang luar biasa untuk kedepannya. Kita mungkin tidak terlalu berpengaruh nanti soal menang dan kalah ya, tetapi pada proses pengungkapan ya, pengungkapan bahwa pemilu sekarang itu berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena ada begitu banyak yang namanya eksekutif, dari mulai presiden sampai ke bawah aparatur dan yang terlibat karena dari sejak awal tujuannya adalah menyokong atau mendukung anak presiden itu ya. Nah ini pertanyaan terkait dengan posisi Mas Danang sebagai ekonom nih. Karena kalau saya bukan seorang ekonom, tapi saya perhatikan sebagai seorang awam ini bahwa misalnya dulu di tahun 98 ketika krisis yang namanya etika juga ya, kan hampir sama terjadilah, di mana misalnya mahasiswa turun, guru besar, kalangan akademis bersuara, tetapi semuanya dalam konteks sekarang ini Mas Danang itu kayak dianggap sebagai anyep aja ya,
ya kan? Padahal Masuk kiri keluar kanan. betul, istilahnya dianggap ya udah itu kayak suara berisik aja, tetapi nggak sama sekali ditanggapi sebagai sebuah seruan yang, karena ini soal moralitas, soal etika, sesuatu yang sangat serius gitu kan. Karena dianggapnya ini kan udah sesuai dengan aturan, KPU juga oke, Bawaslu oke gitu. Jadi must go on aja gitu kan. Nah, tetapi yang tidak bisa mungkin berbohong atau tanggapan yang nggak bisa diabaikan adalah dampak dari ekonomi. Ya, kita ngelihat misalnya ketika diputuskan bahwa 02 memenangkan kompetisi ini, kalau nggak salah ini mungkin saya bisa dicek direvisi oleh Mas Danang, misalnya ada pengalihan dana obligasi dari asing besar-besaran, betul nggak seperti itu ya? Terus yang paling sangat juga kelihatan soal rupiah yang semakin ngedrop, ya melemah gitu. Nah, gimana Mas Dana ngelihat ini? Apakah secara ekonomi juga soal pemilu di Indonesia ini dianggap dalam tanda kutip bermasalah ya? Ya, ekonomi sebuah negara itu tergantung situasi stabilitas politik di negara itu. Kita udah lihat lah banyak negara mengalami situasi kekacauan ekonomi karena politiknya mereka tidak stabil. Perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya alam, itu menjadi negara menjadi chaos. Dan kechaosan politik pasti berdampak ke kechaosan ekonomi gitu. Pasti terjadi. Kita lihat misalnya Myanmar atau Filipina yang saat ini anak Presiden Marcos mulai digoyang kiri kanan, ya kan? Dan itu terjadi di banyak sekali negara, everything di negara-negara Asia. Kita melihat dalam kurun waktu 6 bulan terakhir kita mengalami capital outflow yang sangat tinggi, ya kan? Investor menarik dananya, menarik dari surat utang negara, tarik luar negeri, dan ini harus diperhatikan sangat serius. Bisa jadi alarm lah gitu ya. Bisa kolaps negara kita secara ekonomi. Mengingat hutang kita juga kata pemerintah 8.000 triliun gitu ya. Tapi kata para ekonom yang lain, Kak Faisal Basri bilang 20.000 triliun hutang kita karena termasuk hutang BUMN dan hutang swasta. Setiap hitungan hutang itu akan dikembalikan oleh pemerintah berikutnya. Dan kalau pemerintah berikutnya tidak legitimate secara hukum, mana orang mau percaya? Bahkan ketika bank mau lending pinjam kepada kreditur, itu pun bank harus lihat, you orang baik-baik nggak sih? You punya masalah di masa lalu nggak sih? You nyelundupin pajak nggak sih? Kan begitu. Sama dengan investor asing untuk menanamkan atau memperbesar modal mereka di investasi di sebuah negara. Kalau mereka investasi di Indonesia, mereka juga akan melihat situasi Indonesia secara politik aman nggak sih? Dan ini sudah menunjukkan potensi bahwa banyak negara mulai melihat Indonesia tidak aman karena situasi politiknya yang tidak, dalam tanda kutip ya, ini masih dipertentangkan, tapi Indonesia dianggap situasi politiknya tidak netral, tidak baik-baik saja. Sebagaimana kita lihat di sidang PBB, ditegurlah Indonesia mengapa Presiden sampai tidak netral pada proses Pilpres ini. Nah, salah satunya begitu. Kita lihat pelemahan rupiah dalam 3 bulan terakhir. Kita sudah hampir menyentuh 16.000 per $1. Ini terendah loh sejak kepemimpinan Pak Jokowi sampai saat ini. Dan apa kira-kira dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah itu? Banyak, Mbak. Kita beli baju menjadi lebih mahal. Jadi lebih mahal ya. Nanti mungkin sekarang kan juga harga bahan pokok kan harga bahan pokok juga tidak berhasil dikendalikan oleh pemerintah. Harga beras kita sudah naik 700.000 rupiah dari sebelum November. Apakah itu akibat politik bansos yang ugal-ugalan? Kita serahkan ke pengadilan lah. Tapi pada kenyataannya masyarakat sekarang mengalami kesulitan untuk membeli bahan baku. Bukan Mbak Inong nih, Mbak Inong sih masih mampu beli beras. Termasuk yang bawah, coba lihat tuh. Bagaimana 1 bulan terakhir antrian beras karena langka dan mahal. Coba lihat di Bandung, itu banyak sekali terjadi disiarkan dan di berita-berita mainstream juga disiarkan. Artinya kita menuju ke potensi kechaosan secara ekonomi yang
diduga terjadi karena kechaosan politik. Teman-teman belum menyadari bahwa inflasi kita tinggi ya, sudah menaik, ya kan? Terus indeks Gini juga tidak terlalu baik-baik banget, 0,4, 0,5, dan era pengentasan kemiskinan 10 tahun terakhir juga not good gitu loh. Tidak pernah lebih dari 2% pengurangan angka kemiskinan. Tetapi sekarang kita juga mengalami situasi yang disebut dengan bonus demografi. Jumlah angkatan kerja yang tumbuh setiap tahun selalu meningkat ya. Lebih tinggi, hampir 6 kali lipat dari jumlah serapan ketersediaannya ya. Artinya ada sekian juta pengangguran yang kita produksi setiap tahun. Pengangguran terdidik loh. Lulusan SMA, SMK, S1, bahkan S2. Artinya apa? Kita sedang membuat roadmap menuju kekacauan ekonomi karena kita tidak berhasil membuka investasi dengan baik, apalagi ditambah dengan situasi politik yang tidak sehat saat ini. Sehingga korban kita nanti banyak, anak-anak kita susah dapat pekerjaan, susah bikin bisnis. Nah, ini akan terjadi. Dan bagaimana menghindarkan ini? Maka menstabilisasi sebuah proses politik yang legitimate itu menjadi sangat penting. Tidak sekedar upaya-upaya regulasi membangun investasi. Apapun regulasi yang bagus terkait investasi, tetapi kalau politiknya tidak legitimate, pemilihan presiden tidak legitimate, misalnya begitu, carut marut di pileg, terbuka begitu telanjang, maka kemudian para investor seperti kita, seperti teman-teman saya di para investor besar-besar itu, mereka akan melihat ini sebagai sebuah ancaman gitu. Alih-alih kita mau taruh modal, mau memperbesar usaha aja masih wait and see. Bahkan beberapa bulan yang lalu, nggak sampai berapa bulan, 1 bulan yang lalu Presiden menyampaikan pengusaha jangan wait and see dong. Teruslah ekspansi. Tuh, ya nggak bisa begitu ya. Gimana tidak wait and see? Bapak-bapak di pemerintahan aman terima duit setiap bulan. Kami di dunia usaha ada kecelakaan sedikit aja bisa dipidana nih. Ya kan, nggak mampu bayar THR dipidana pula kan. Kalau di pemerintahan kan tenang-tenang aja. Artinya berbeda situasi yang dialami oleh para pengusaha dengan teman-teman di pejabat pemerintah. Nah, ini pembelajaran penting buat tahun ini agar pemerintah benar-benar bisa melakukan satu keputusan jujur dan terbaik untuk Republik kita dalam rangka pemilihan presiden kali ini. Karena apapun yang diputuskan nanti pasti akan menimbulkan gejolak. Pasti akan menimbulkan gejolak. Tetapi bagaimana mereduksi gejolak ini sehingga tidak berdampak pada ekonomi. Yang kita khawatir 98 itu juga masalah politik. Tapi ada balutan ekonomi di situ. Krismo, segala macam. Saat ini belum terjadi masalah-masalah ekonomi. Masih menuju ke sana. Nah, bagaimana menghindarkan itu? Nah, ini butuhlah kearifannya dari para eksekutif yang di MK, yudikatif, termasuk yang anggota DPR ya. Hak angket. Ini kan menjadi bumerang buat kita. Kenapa eksekutif, kenapa partai-partai pendukung paslon tertentu melawan hak angket sih? Padahal hak angket ini hal-hal yang biasa aja. Kalau you jujur, you nggak akan takut kok dengan hak angket. Kalau you tidak berbuat kecurangan, you nggak akan takut. Tapi perlawanan sangat serius. Berarti ada apa-apa gitu kan, secara logika sederhana kan begitu. Ada yang ditutup-tutupi lah gitu ya. Iya, tapi menariknya dari sesuatu yang katanya ada ditutupi di MK sekarang udah mulai kelihatan kan. Yang kita sebenarnya berharap pada nanti di hak angket itu semakin kelihatan. Kita kan ingin negara ini kan benar-benar didasarkan, dilandaskan pada sesuatu yang ya idealnya gitu ya. Idealnya itu apapun dilakukan dengan baik dan bersih gitu ya, Mas Danang ya. Ya. Oke, jadi pemirsa Ronin ya, jadi kita udah banyak sekali ngobrol dengan Mas Danang dari mulai class action, dari mulai dampak ekonomi, posisi beliau sebagai ekonom, sebagai mantan ombudsman, dan saya serahkan kepada pemirsa untuk
mencernanya bahwa semua yang kita sekarang ini lihat ini merupakan idealnya itu ingin menuju ke hal yang lebih baik lagi, ya kan? Jangan sampai ada pemahaman bahwa mentang-mentang udah kalah kayak gitu-gitu, mentang-mentang kalah bahwa ini diojok-ojok terus. Bukan soal itu, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Danang bahwa kita nggak bisa menutup mata kecurangan-kecurangan atau praktek-praktek yang tidak seharusnya dilakukan oleh baik eksekutif gitu kan, dan pelaku-pelaku pemilu kemarin itu kan memang harus kita lihat dengan sebaik-baiknya, kita ngelihatnya itu jangan ngelihat, tapi memang kan sangat kasat mata ya. Nah, dan kita lihat sangat terlihat banget gitu. Di ruang kaca. Dan kita berharap praktek-praktek seperti yang kemarin-kemarin terjadi itu dengan sudah dibuka, dieksplorasi, dibahas di MK atau nanti di DPR atau nanti class actionnya Mas Danang, itu akan membuat negeri ini semakin dewasa, semakin maju ya. Oke, terima kasih Mas Danang udah datang ke kita, dan pemirsa, kita akan ketemu lagi dalam program Ngeteh Nong berikutnya ya. Dadah, salam.